Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dosen Muhammad Fajar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai konsep sejarah pendidikan Islam dan beberapa ilmu yang relevan dengannya. Adapun sub pembahasannya yaitu yang pertama konsep sejarah pendidikan Islam, kemudian yang kedua yaitu ilmu yang relevan dengan sejarah pendidikan Islam, kemudian yang ketiga yaitu periodisasi sejarah pendidikan Islam, dan yang keempat yaitu manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, tentang konsep sejarah pendidikan Islam. Apa itu sejarah pendidikan Islam? Jadi, sejarah pendidikan Islam itu berasal dari 3 kata, yaitu kata sejarah, kata pendidikan, dan juga kata Islam. Mengenai definisi dari kata sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab yaitu dari kata tarikh yang artinya tentuan masa atau waktu, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu history yang berarti uraian secara berurutan tentang kejadian pada masa lampau. Nah, sejarah secara terminologi adalah sejumlah keadaan dan peristiwa penting yang terjadi di masa lampau dan benar-benar pada individu dan masyarakat sesuai pada kenyataan alam dan manusia yang telah terjadi. Kemudian, mengenai definisi pendidikan. Secara etimologis, pendidikan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yaitu tarbiyah yang artinya mengasuh, mendidik, dan memelihara. Adapun pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya yaitu pendidikan adalah suatu usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar mereka sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, definisi dari Islam. Menurut guru besar teologi Islam yaitu Harun Nasution, Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, yang dimana sumber ajarannya berpedoman pada Al-Quran dan juga hadis. Nah, melalui definisi pendidikan dan juga Islam, maka dapat kita ketahui pengertian dari pendidikan Islam, di mana pengertian dari pendidikan Islam merupakan proses bimbingan seseorang pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik untuk membentuk ke arah pribadi muslim yang baik. Nah, dari ketiga pengertian sejarah pendidikan dan Islam dapat kita ketahui konsep sejarah pendidikan Islam. Konsep sejarah pendidikan Islam dalam buku Zuhairini dapat didefinisikan sebagai yang pertama yaitu sebagai keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu yang lain, yaitu sejak lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang. Kemudian yang kedua yaitu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam baik dari segi ide dan konsepsi maupun dari segi institusi dan operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu yang relevan dengan sejarah pendidikan Islam. Yang pertama yaitu sosiologi, di mana sosiologi ini mempelajari tentang interaksi yang terjadi baik antara individu maupun antara golongan, di mana dalam hal ini menimbulkan suatu dinamika yang bermuara pada terjadinya mobilitas sosial dan hal ini tentunya berpengaruh pada sistem pendidikan Islam. Kemudian yang kedua yaitu ilmu sejarah. Ilmu sejarah ini membahas tentang perkembangan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian penting di masa lampau, dan juga membahas segala ihwal orang-orang besar, yang dimana pada masa itu orang-orang besar banyak menentukan sistem pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu sejarah kebudayaan.
Nah, dalam hubungan ini pendidikan berarti pemindahan isi kebudayaan untuk menyempurnakan kecakapan anak didik guna menghadapi persoalan-persoalan dan harapan kebudayaan. Sehingga pendidikan Islam itu merupakan usaha mewariskan nilai-nilai budaya dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Jadi dapat diketahui bahwa penting sekali mempelajari sejarah kebudayaan untuk mengetahui bagaimana sejarah pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu periodisasi sejarah pendidikan Islam. Periodisasi sejarah pendidikan Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu periodisasi sejarah pendidikan Islam yang mengacu pada pergantian kekuasaan. Kemudian yang kedua yaitu yang mengacu pada satuan waktu. Dan yang ketiga yaitu yang mengacu pada dinamika kualitatif pendidikan Islam itu sendiri. Untuk yang pertama yaitu periodisasi sejarah pendidikan Islam yang mengacu pada pergantian kekuasaan dibagi menjadi beberapa periode yaitu yang pertama pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, yang kedua pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah, kemudian pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, dan pendidikan Islam pada masa 3 kerajaan besar. Kemudian periodisasi sejarah pendidikan Islam yang mengacu pada satuan waktu dibagi menjadi 3 periode yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Selanjutnya, periodisasi sejarah pendidikan Islam yang mengacu pada dinamika kualitatif pendidikan itu sendiri yaitu dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama yaitu pendidikan Islam pada masa peletakan dasar, kemudian pendidikan Islam pada masa perkembangan, pendidikan Islam pada masa kejayaan, pendidikan Islam pada masa kemunduran, dan juga pendidikan Islam pada masa pembaharuan. Untuk selanjutnya yaitu manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Jadi adanya studi sejarah pendidikan Islam itu diharapkan kita itu dapat mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam yaitu sejak zaman lahirnya sampai dengan masa sekarang. Kemudian dapat mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam guna memecahkan problematika pendidikan Islam pada masa kini. Kemudian memiliki sikap positif terhadap perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan sistem pendidikan Islam. Jadi dengan mengkaji sejarah kita akan dapat memperoleh informasi tentang pelaksanaan pendidikan Islam, yaitu dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, kemunduran, dan juga kebangkitan kembali pendidikan Islam. Dari sejarah dapat diketahui segala sesuatu yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, baik itu dari segala ide, konsep, sistem, dan operasionalnya yang terjadi dari waktu ke waktu. Dengan demikian, belajar sejarah pendidikan Islam dapat memberikan semangat untuk membuka lembaran dan juga mengukir kejayaan dan kemajuan pendidikan Islam yang baru ke arah yang lebih baik. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep sejarah pendidikan Islam dan ilmu yang relevan dengannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.